Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan masuk ke pembahasan metode Neville. Ini bisa kita anggap sebagai pengembangan dari interpolasi sebelumnya, yaitu interpolasi Lagrange, yaitu dengan menggunakan Lagrange interpolating polynomial. Nah, dengan metode Neville ini harapannya prosedurnya dapat dibuat secara rekursif, ya. Nah, ada hal yang perlu kita bahas dulu. Jadi kalau kita misalkan diberikan data-data, katakanlah sejumlah dari x0 sampai xn. Oh, kok di sini di bawah ya harusnya. Data-data x0 sampai xn ini. Nah, lalu ini adalah data yang diketahui. Kemudian kita diminta misalkan mencari nilai ini x1. Kita misalkan diminta mencari nilai di sini a. A itu ada di antara katakanlah x0 sampai x1. Ya, a ada di antara x0 sampai x1. Nah, berapakah tebakan kita untuk f x di titik A itu, gitu kan? Nah, maka kalau kita hanya ingin menggunakan pendekatan secara linear, kita bisa menggunakan data antara x0 dengan x1, maka kita tarik garis lurus ini, gitu kan? Atau bisa juga kita pakai ini x0 dengan x1, kita dapatkan garis lurus ini. Atau bisa juga kita pakai antara x0 dengan x2, misalkan ini adalah x2, di sini x2, maka kita pakai ini. Berarti ini kita tarik garis lurus ke sana, gitu. Ya, kemudian bisa juga kita pakai x0 dengan x3, kita tarik garis lurus ke sana. Jadi tebakannya kalau x0 hanya gunakan x0 dengan x1, maka tebakannya tadi di sini. Kurang pas ya. Sini misalkan. Lalu kalau pakai x0 dengan x2 berarti di sini. Kalau pakai x0 sampai dengan x3 berarti di sini. Gitu ya. Tapi bisa juga kita misalkan menggunakan 3 buah data, x0, x1, x2. Jadi kita pakai x0, x1, x2. Berarti kita akan, saya hapus dulu ini semua. Ya. Kita akan gunakan 3 data ini, berarti akan membentuk suatu kurva parabola. Nah, kira-kira mungkin seperti itu. Kita usahakan ini melewati 3 titik ini ya. Perkara ini terlewati atau enggak bukan urusan kita, karena kita hanya menggunakan x0, x1, x2. Berarti tebakan kita adalah yang ini. Begitu. Ya. Kurang puas misalkan dengan x0, x1, x2, maka kita bisa tambahkan lagi pakai x3, sehingga nanti bentuk kurvanya seperti apa lagi dan seterusnya. Sampai maksimal kita hanya bisa membentuk dengan menggunakan data x0 sampai xn. Kita bisa membentuk polinomial order n dengan menggunakan seluruh data yang kita punya untuk menebak salah satu titik di lokasi yang ditanyakan, gitu. Nah, maka prinsipnya untuk suatu titik yang ditanyakan bisa jadi kita menggunakan pendekatan order 1, order 2, order 3, maksimal sampai order n, tergantung titik-titik mana saja yang akan kita libatkan dalam perhitungan, gitu. Nah, idenya untuk metode Neville ini adalah apa? Idenya adalah bagaimana kita menentukan ya, bagaimana membuat perhitungan polinomial order n dilakukan secara rekursif.
Rekursif. Nah, rekursif itu apa maksudnya? Pertama, prosedur itu berulang ya. Secara rekursif itu berarti ada perulangan di situ. Nah, kemudian tidak hanya itu, hasil yang diperoleh pada tahap pertama akan digunakan dalam tahap kedua. Hasil yang diperoleh tahap kedua akan digunakan pada tahap ketiga dan seterusnya. Jadi kita akan sampai pada PN ketika kita sudah melakukan proses dari tahap pertama, kedua, ketiga, keempat sampai nanti ke terakhir nanti kita dapat PN. Itu yang diinginkan dengan metode Neville. Nah, sebelum itu kita akan mempelajari dulu sedikit tentang perbaikan notasi ya atau perubahan notasi. Kalau sebelumnya kita nyatakan PNX ini adalah sigma, lalu ini adalah data yang diketahui. Ya, saya akan tuliskan sebagai F gitu ya, biar tidak canggung dengan apa yang sudah kita pelajari sebelumnya. FK, K sama dengan 0 sampai N. Ini adalah Ln, K, X. Ya, ini Lagrange interpolating polinomialnya. Nah, maka sekarang ini akan kita rubah penulisannya menjadi seperti ini. Ya, ini akan kita rubah menjadi P. Ini adalah 0, 1, 2 terus sampai N. Ya, berarti ini sama dengan itu tadi. K dari 0, N, F, X, K, L, N, K. X. Ya. Pada video ini untuk polinomial order n yang dinyatakan dalam Lagrange interpolating polinomial ini akan kita robah penulisannya menjadi seperti ini ya. Kita pakai 0, 1, 2 sampai n. Maksudnya apa ini? Indeks ini? Ini maksudnya menggambarkan bahwa polinomial ini dihitung dengan melibatkan seluruh data yaitu X0, X1 sampai Xn. Begitu. Ya. Maka contoh seperti ini. Kalau kita hanya menggunakan dua data X0 sampai X1, maka polinomial yang kita dapat bukan, kalau yang jelas kalau kita gunakan notasi seperti ini kan kita akan tuliskan berarti itu adalah polinomial order 1 ya, polinomial order 1. Berarti dia adalah P1 gitu kan. P1 X sama dengan berarti sigma K dari 0 sampai 1, lalu ini adalah F XK, lalu ini adalah L 1, K. Kan gitu. Kalau gunakan notasi yang ini. Tapi sekarang ini akan kita tuliskannya yang ini ya. Ini akan kita robah penulisannya menjadi P01 X gitu ya. K dari 0, 1, lalu ini adalah FXK L 1, K. Kemudian juga yang ini berarti nanti akan menghasilkan ya. Jadi ini sekarang jadi seperti ini. Yang ini berarti akan menghasilkan P02X gitu ya. Yang ini akan menghasilkan P03X. Yang ini akan menghasilkan P0 0, 1, 2, 3, X. Ya. Ya. Nah, maka kalau kita hanya misalkan tadi ya, ini kita gunakan 0, X0 dan X1. Lalu ini X0 dengan X2. Lalu ini X0 dengan X3 misalkan. Misalkan kita hanya ingin menggunakan X0, X2, X3. Jadi ini tidak kita pakai. Berarti kita hanya pakai X0, X2, X3. Maka yang akan kita dapatkan tentunya di sini adalah polinomial order 2 ya, karena kita punya 3 data ini kan. Nah, kalau ditulis pakai ini ya itu tetap P2 gitu kan. Tapi kita akan gunakan notasi yang baru yang ini. Sehingga kita akan tuliskan P0, 2, 3. Gitu ya. Nah, maka kalau sekarang saya tuliskan seperti ini. Saya tuliskan seperti ini, P01 ya. P01 terus nanti ada I min 1 I plus 1 terus sampai N X. Ya, ini tidak lain adalah PNX yang biasa kita
gunakan di sini. Ya. Bedanya sekarang saya eksplisitkan indeks I sebelum I dan setelah I. Ya, saya tampakkan, saya munculkan gitu. Nah, kemudian metode Neville rumusnya adalah seperti ini. Setelah kita memahami penulisan indeks yang baru ini, penulisan polinomial yang baru ini, kita sekarang masuk ke rumusnya metode Neville ya. Metode Neville. Yaitu polinomial ini, Pn ini 0, 1, 2, 0, 1 terus sampai nanti n itu bisa dinyatakan sebagai x min xj, lalu ini adalah kalikan p 0, 1, terus perhatikan ini j min 1, lalu harusnya kan j ya kelanjutannya kalau normalnya orang ini j min 1 berarti ini j lalu j plus 1. Nah dalam hal ini di sini j-nya dibuang sehingga langsung ke j plus 1. Terus sampai n. Dikurangi dengan x min xi, ini juga sama p 0, 1 terus sampai nanti di sini i min 1 lalu i-nya dibuang lanjut ke i plus 1 terus sampai n. Oke, semua ini dibagi dengan x i minus xj. Ya, ini metode Neville. Jadi perhatikan sini pada suku pertama di sini ini adalah polinomial ini tapi yang indeksnya dibuang salah satu yaitu indeks nomor j-nya. Ya, indeks nomor j-nya dibuang. J dibuang gitu ya. Lalu kalau yang ini adalah indeks nomor i dibuang. Ya. Ya, di sini tidak ada indeks i. Berarti data xi di sini tidak dipakai. Yang ini data xj tidak dipakai. Ya, seperti yang kasus ini tadi, ini data x1 tidak dipakai. Ya. Nah, kemudian ini setiap polinomial ini tadi dikalikan dengan x min xj, yang ini dikalikan dengan x min xi, lalu dibagi dengan x i min xj. Inilah metode Neville bahwa polinomial ini dapat dinyatakan sebagai sisi sebelah kanan ini. Nah, kita akan buktikan benarkah P ini dapat dinyatakan seperti ini, gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke pembuktiannya. Ini saya hapus dulu. Oke, ini juga, ya udah ini saya hapus juga. Oke, sekarang kita akan tuliskan dulu ini ya, P01 terus sampai N ini. Itu tentunya tadi adalah sigma K dari 0 sampai N Fx K lalu ln K X. Nah, kemudian ini coba sekarang kita buka ln K X ini apa? Ya, kemarin di video sebelumnya sudah kita bahas, yaitu ini adalah x min x 0 dikalikan dengan terus sampai nanti xk min 1 lanjut ke xk plus 1 terus nanti adalah x ini bukannya x min xk plus 1 ya, x min xk min 1 lalu ini adalah x min xk plus 1 terus sampai nanti x min xn dibagi dengan xk min x0 terus sampai nanti xk min xk plus min 1 lalu xk min xk plus 1 ya. Kemudian terakhir nanti di sini ada xk min xn. Nah, sekarang
saya akan ambil dari sini ya, dari bagian atas ini saya akan ambil yang x min x j ya, x min x j akan saya ambil. Kemudian yang bagian bawahnya saya akan ambil xk min xj nya ya, jadi xk min 0 terus sampai nanti ketemu j itu saya ambil, gitu ya, saya ambil. Maka saya akan tuliskan sekarang lnk, saya kasih indeks j di sini. Maksudnya apa? Kalau dia dikalikan dengan x min xj dibagi dengan ini xk min xj, ini akan menjadi lnkx ya. Jadi kalau di atas ini diambil, yang di bawah ini diambil, maka akan menjadi ini lnkj. Maka kalau lnkj dikalikan lagi dengan ini di bawah dibagi dengan ini akan kembali menjadi lnkx. Jadi ya, saya akan gunakan notasi ini. Maka sekarang kita akan coba tuliskan begini sekarang. Setelah mengetahui ini ya, kita akan tuliskan seperti ini. Kita punya misalkan P0 1 terus sampai nanti ini adalah J min 1 ya, J min 1 lanjut ke J plus 1. Jadi J nya kita buang. Oke. Sampai dengan N X. Maka ini akan sama dengan ya, akan sama dengan ini harus ke bawah dikit ya. Kita ulangi. P0 1 terus sampai J min 1 lalu langsung lompat ke J plus 1 K X dan sama dengan sigma K dari 0 sampai N Fxk L lalu ini berarti adalah J lalu ini adalah NKX ya. Karena apa? Yang bagian J kan tidak ada ya. Kalau bagian J tidak ada berarti tidak ada X min XJ dan juga tidak ada XK min XJ gitu ya. Maka kita dapatkan rumusnya seperti ini. Oke. Kemudian sekarang begini. Ini saya agak oke. Lalu kalau ini saya kalikan dengan X min XI X min XJ. Oke, kalau ini saya kalikan dengan X min XJ. Ini J min 1 J plus 1 K, maka kita punya begini. K0 N Fxk lalu ini adalah X min Xj kalikan ln Jx. Jelas ya? Jadi seperti itu. Kemudian sekarang saya akan tuliskan lagi untuk yang bukan J-nya yang dibuang tapi I yang dibuang ya. Yang I yang dibuang. Sehingga saya punya sekarang P0 1 terus nanti I min 1 lalu ini I plus 1 terus sampai K X, ini biar lengkap ya, X juga ini X sama dengan sigma K 0 sampai N lalu Fxk lalu di sini adalah ini kemudian juga sama seperti ini saya kalikan dengan X min Xi berarti di sini nanti ada X min Xi lalu ini adalah Li N K X. Oke. Kemudian ini coba kita kurangkan. Kedua ruas dikurangkan maka kita akan dapatkan yang di atas ini ya. Yang di atas ini. Apa hasilnya? Tentunya adalah sigma ya, hasilnya adalah sigma K dari 0 sampai N. Kemudian ini adalah Fxk. Kemudian berarti ini adalah X min Xj kalikan Lj NK X dikurangi dengan X min Xi
lalu LINKX. Oke. Udah. Kemudian habis itu kita coba bagi ini. Kita bagi dengan XI min XJ, ya, XI min XJ. Jadi kita sampai di sini, sampai yang ini kita sudah dapatkan yang ini ya, yang di atas ini. Sekarang kita bagi dengan ini. Oke. Maka yang kita dapatkan adalah sama dengan sigma K dari 0 sampai N Fxk, lalu kita tuliskan, sebelum dibagi kita biar gampang kita olah dulu saja, kita olah dulu. Oke, kita olah dulu. Ini begini caranya. Sigma K dari 0 sampai N Fxk yang ini ya. Ini kan kalau misalkan kita karena di sini J ya. Maka kalau ini X min XJ ini kita kali, atau begini, kita lihat dari sini aja ya. Nih. Dari ini saya robah X min XJ ini kalau dikalikan dengan LJ NK saja ya, tanpa dibagi dengan ini, maka hasilnya apa? Ya berarti XK min XJ kalikan LNK, gitu ya. Nah, maka ini akan kita pakai ya. Yang ini akan kita pakai untuk menggantikan yang atas ini. Dia lebih gampang menjelaskannya ya. Jadi kita tulis sekarang begini. XK min XJ LNK X. Yang ini juga sama berarti XK min XI dikalikan dengan LNK X. Oke. Bisa diperhatikan sekarang bahwa kita akan dapatkan begini. Fxk dalam kurung ini LNK bisa kita keluarkan ya. LNK bisa kita keluarkan, maka kita tersisa begini. Xk min Xj dikurangi dengan Xk min Xi. Kalikan semua dengan LNK. Oke. Maka perhatikan, Xk dengan Xk ini bisa hilang. Tinggal minus XJ plus XI, atau kita punya berarti K sama dengan 0 sampai N, lalu di sini adalah Fxk, di sini berarti adalah XI minus XJ kalikan LNKX. Ya, sudah semakin jelas. Maka sekarang kalau ini dibagi dengan XI min XJ, yang akan kita dapatkan adalah Fxk kalikan LNKX, yaitu tidak lain adalah ini dia. Ya, tidak lain adalah yang ini. Kalau ini dibagi dengan Xi min Xj. Ya. Kita dapatkan ini. Jadi berarti benar ya. Rumus ini sudah berhasil kita buktikan bahwa memang betul seperti ini. Ya. Oke, jadi untuk penerapannya nanti akan kita bahas insya Allah di video kedua, sekaligus nanti di situ juga akan kita bahas bagaimana menghitungnya dengan menggunakan Skillab ya. Baik, untuk bagian pertama ini saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.